warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Tani. Hari ini saya akan mereview tentang bagaimana cara memilih bibit yang baik ya. Terima kasih sebelumnya untuk PT Diamond Raya yang telah mensupport channel Sahabat Tani. Nah, hari ini saya akan membagikan sebuah tip bagaimana cara memilih bibit yang baik. Yang pertama, bibit yang baik itu adalah pilihlah bibit yang punya sertifikat ya, yang sudah bersertifikat. Nah, contohnya ini adalah salah satu bibit yang sudah bersertifikat dari Diamond Raya, adalah bibit padi Ashura Gold ya. Ini sangat saya anjurkan untuk petani di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, bibit itu tidak kedaluarsa ya. Jadi nanti kita lihat ya, sebelum Bapak Ibu petani seluruh Indonesia menanam bibit padi, harus melihat labelnya ya. Ketika labelnya itu sudah kedaluarsa, mohon jangan ditanam, dikembalikan saja kepada toko atau distributornya. Kemudian yang ketiga, bibit itu bibit padi itu bersih ya, bebas dari kutu ya, sehingga kualitas benihnya nanti akan terjamin. Nah, kita lihat ya, untuk bibit Ashura ini ya, ini adalah salah satu bibit hibrida yang sedang hangat-hangatnya atau masih baru ya. Ini sekitar 3 atau 4 tahun ya. Ini kita lihat ya caranya. Untuk bibit Ashura ini untuk labelnya di dalam kita potong ya, kita lihat ya. Labelnya di sini ya, saya di dalam ini. Nah, kita lihat labelnya ya. Nah, lihat labelnya di sini ya. Ini ada labelnya. Dan di sini tertulis untuk label masa kedaluarsa ini tanggal 18 Februari 2021. Ya, ini di sini ya. Labelnya kelihatan. Kita lihat benihnya. Benihnya sangat bersih ya. Kemudian seperti ini. Nah, ini salah satu ciri menandakan bahwa bibit padi ini baik untuk ditanam. Kemudian untuk benih Ashura ini untuk 1 hektar ya, ini bisa menghasilkan 12 ton ya. Alhamdulillah hasilnya memuaskan ya. Nah, kemudian ada 2 teknik ya ketika kita menyemai padi ya. Ada yang sistem direndam, kemudian ada yang sistem ditabur secara langsung di semaian. Nanti kita akan coba ya, karena terus terang ini bulan November ya, bulan November di Lampung Timur ini masih sekitar bulan Desember nanti masa tanam, sehingga saya hanya ingin sedikit menguji coba ya tentang tingkat kecambah ya, tingkat kecambah dari bibit Ashura. Artinya dari proses perendaman dan ditebar langsung ini mana yang lebih baik ya, mana yang lebih cepat kecambahnya. Nah, nanti mungkin bisa menjadi solusi untuk petani Indonesia bagaimana cara untuk penyemaian bibit padi ya hibrida, terutama untuk Ashura. Nanti bisa direndam atau bisa ditabur secara langsung. Nah, saya akan mencoba dulu yang untuk ditebar secara langsung. Yang pertama, di persiapan lahannya ya. Ini saya akan hanya mencoba untuk sedikit saja, kita 2 genggam ya. Kita siapkan lahan ya, seperti ini ya. Kita tabur saja langsung. Nah, untuk ukurannya ya, untuk benih hibrida ini memang harus jarang-jarang ya. Ini untuk 1 kilonya ini kisaran ukuran 5 meter persegi ya. Karena untuk bibit padi hibrida ini 1 kilonya ini cukup untuk lahan sekitar 1/4 bau ya. Karena untuk 1 titik atau 1 lubang itu hanya ditanam 1 sampai 2 biji saja ya, sehingga tidak membutuhkan bibit yang banyak ya. Jadi harganya mungkin agak sedikit mahal karena sekitar 130.000 ya ini, tapi cukup hanya 1 kilo untuk 1/4 bau ya. Untuk 1/4 hektar mungkin 1,5 kilo ya, hampir sama dengan
satu bibit hibrida terbaik di Indonesia adalah Asuro ya. Nah kemudian setelah ditabur ya seperti ini, kita berikan penutup ya. Kita berikan penutup bisa pakai rabuk kandang untuk pandang. Ini ya, kandang atau dengan abu sekam ya, lebih baik dengan abu sekam yang sudah dibakar itu, karena nanti ketika proses pencabutan bibitnya ya ini lebih mudah, kemudian akar bisa tercabut dengan sempurna ya. Saya kemarin menggunakan abu sekam ya dicampur dengan pupuk kandang, nah sehingga ketika proses pencabutannya ini akar tercabut dengan sempurna, tidak rontok atau tidak pupus ya. Kemudian setelah ditabur dengan pupuk ya, kita siram, atau kalau di petani ini di lahan persawahan yang ada irigasi langsung dilep ya, atau diairi atau digenangi. Kemudian setelah digenangi langsung dibuang airnya ya. Nah, karena ini untuk dicoba, saya juga hanya sedikit ya, kita siram. Atau mungkin bisa dicoba di rumah ya sampai basah ya. Nah ini nanti baru kita tutup dengan terpal atau dengan jerami ya, agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Oke ya, demikian untuk satu coba untuk proses penyemaian secara langsung. Nanti kita lihat yang perendaman. Oke, terima kasih. Baik pemirsa ya, jadi langkah yang kedua atau cara yang kedua ya, untuk dicoba ini saya mencoba untuk merendam ya bibit benih Asuro ya. Ini kita siapkan ember dan air yang bersih ya. Kemudian kita masukkan ya bibit padi ya, ini 2 genggam saja ya, ini belum masa tanam ya, ini 2 genggam atau 3 genggam ya, kita masukkan. Nah di sini akan kemudian kita aduk-aduk ya, kita aduk-aduk ya. Ini ya, kita aduk-aduk, nanti akan kelihatan ya. Jadi bibit yang berisi akan tidak mengambang ya. Ini kadar kebersihannya memang cukup bagus ya, jadi hanya sekitar 0,3% ya. Nah bibit yang direndam ini cocok digunakan ketika nanti disemai di lahan yang basah ya, yang nyemek-nyemek lah istilahnya ya. Nah, nanti setelah 2 hari 1 malam, nah ini kebetulan saya coba untuk pagi ya, jam 8 ya. Nanti kita angkat besok sore sekitar jam 5 sore ya, kita angkat ya, kita tiriskan, kemudian kita nanti pop ya selama kurang lebih 2 hari atau 1 hari 1 malam ya, 1 hari atau 1 malam. Lihat dari kecambahnya nanti, dari proses penyemaian langsung dan perendaman ini mana yang lebih cepat atau lebih duluan tumbuh cambahnya. Oke ya, kita lihat nanti ketika proses bercambahnya kurang lebih 2 hari lagi. Baik, sore ini Jumat ya, sekitar jam 5:30 saya akan mengambil rendaman bibit yang kemarin kita rendam ya, kemudian kita tiriskan ya, seperti ini ya, kita tiriskan. Nanti kita tutup ya dengan menggunakan daun pisang ya, karena ini sedikit ya, ini untuk sampel saja untuk dicoba bagaimana
bagaimana proses perendaman dan proses penyemaian secara langsung, apakah kecambahnya itu lebih cepat berendam atau yang disemai langsung. Oke ya, kita besok lihat hasilnya. Ini minggu pagi kita akan melihat hasil penyemaian padi ya di lahan langsung ya. Kemarin kita tebar hari Kamis ya, hari Kamis pagi. Nah ini kita akan lihat, saya tutup nih ya. Ini posisi hari Minggu ya, hari Minggu. Nah, ini sudah berkecambah atau belum? Kita bongkar coba hasilnya. Kita korek ya. Sudah mulai berkecambah ya pun saya. Nah ini seperti ini ya. Jadi sudah mulai berkecambah ya. Nah, ini sudah mulai berkecambah ya pun saya. Sudah mulai berkecambah. Karena kemarin kita tebar hari Kamis ya. Nah ini memang ukurannya ini kalau kita tebar di sawah seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Sudah mulai berkecambah ya. Jadi nanti sekitar umur 5 sampai 6 hari ini sudah mulai bisa tumbuhnya. Nah ini ya. Baik, kita lihat nanti yang direndam ya, direndam di rumah ya, direndam di rumah. Hasilnya seperti apa? Ya mungkin hampir sama ya dengan yang ditebar di sawah ya. Ini posisi karena direndam dan ditebar ini biasanya sama ya. Ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat proses pemeraman ya bibit padi Ashura ya. Yang tadi kita lihat ditebar secara langsung di lahan di area sawah ya. Nah kita lihat sekarang yang diperam ya, hasilnya seperti apa. Nah kemarin saya peram ya dengan cara saya rendam di sini 1 hari 1 malam. Nah kemudian setelah itu kita peram selama 2 hari 2 malam ya. Nah ini saya peram 2 hari 2 malam. Nah hasilnya seperti ini ya. Nah hasilnya sangat bagus ya untuk bibit padi Ashura ini. Mungkin bisa 100% ya, 99,9% itu tumbuh maksimal ya. Ini sudah siap untuk ditebar. Nah ini sangat tepat kalau ditebar di lahan karena akarnya belum terlalu panjang. Nah, seperti ini ya. Nih ya. Baik, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bisa berguna bagi petani di seluruh Nusantara untuk pemilihan bibit padi hibrida dan proses penyemaian baik di peram ya ataupun ditebar secara langsung ya. Nah, ini memang bedanya kalau di tebar secara langsung ini akarnya akan lebih panjang ya. Tetapi terserah Bapak petani yang ingin melaksanakan ya. Saya hanya mereview tentang cara pengeraman dan tebar benih secara langsung. Oke ya. Sampai di sini, terima kasih atas ditontonnya video ini. Jangan lupa subscribe, like dan share channelnya agar bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.